Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Numardia dan rekan saya Devina Fandirawati. Kali ini kami akan memperhatikan tentang titik berat, di mana sebelum kita akan mempraktikkan apa itu titik berat, jadi kita berkenalan dulu dengan titik berat. Jadi titik berat itu disebut juga dengan titik keseimbangan atau di mana titik akan seimbang tanpa adanya perputaran benda tersebut. Nah, untuk menentukan titik berat suatu benda, di sini ada beberapa bahan dan alat yang kami sediakan. Yang pertama ada statif. Statif ini terbuat dari kayu seperti itu kemudian juga ada karton, ada beban yang berupa gembok, kemudian juga ada penggaris, ada pensil, ada benang dan gunting. Oke, tahap pertama kita akan menggambarkan apa yang kita inginkan untuk kita menentukan apa itu titik berat suatu benda. Ya, gambar itu berbentuk sembarang. Biasanya berbentuk sembarang gambar bagaimana yang diinginkan, namun tidak keluar dari penentuan titik berat itu sendiri. Nah, setelah kita menggambar, kita akan menggunting. Iya, digunting. Nah, sembarang kalau saya menggunting gambar tersebut, mungkin untuk menentukan titik berat suatu benda itu tidak hanya menggunakan media karton, namun juga bisa menggunakan media tongkat, yang biasanya nanti tongkat itu akan kita juga menentukan titik porosnya, kemudian bagaimana garis kerjanya. Nanti akan garis kerja tongkat itu biasanya berbentuk ketika seseorang itu memberikan gaya pada tongkat tersebut. Itu juga bisa diberikan sebagai sesuatu praktikum tentang momen gaya. Nah, setelah selesai karton tersebut digunting, kemudian karton kita menentukan titik A, B, dan C pada karton ini. Saya buat di sini A, di sini B, dan di sini C. Nah, untuk menentukan titik ini sendiri, sebenarnya titik ini ditentukan suka hati kita bagaimana letak titik ini, namun juga harus memikirkan bagaimana nanti kelanjutan dari titik ini agar tidak terjadi bentrok ketika diukur nantinya. Kemudian kita akan melubangi menurut dengan titik A, B, dan C. Kalau ngebangan juga bisa dikeluarkan pensil, dengan jarum juga bisa, ataupun dengan berbagai hal yang bisa dianggap tajam seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah ditentukan titik seperti ini, kemudian kita menggunakan statif untuk menentukan titik keseimbangannya. Nah, karena tempat di sini sangat rendah, jadi kita menggunakan media. Kita gantungkan karton ini pada paku Dan kita gantungkan beban. Nah, kemudian kita tentukan titik A dan A1. Nah, untuk mencari A1 itu sendiri, dia tuh biasanya muncul ketika benang ini bagian bawah yang dilalui oleh benang itu bernama A1. Kita sebut aja A1. A1. Kita buat garis putus-putusnya. Nah, kemudian kita ulangi lagi percobaan ini pada B dan C. Nah, kemudian kita juga akan menentukan titik B ini. Kita tadi garis juga bagian bawah, bagian yang dilalui oleh titik B ini juga bernama B1. Bagian bawah dari benang ini B1 di sini. B1. Dan kemudian kita lakukan juga percobaan ini pada titik C. Nah, maaf, bebannya jatuh. Nah, kemudian kita gantungkan beban juga di ini statif ini. Kemudian juga bagian bawah dilalui oleh benang ini juga bernama C1. Nah, kemudian percobaan statif ini sudah selesai. Kita mendapatkan titik A1, B1, A1. Kita mendapatkan titik A1, B1 dan C1. Nah, untuk C dan C1, A1, B dan B1 itu bernama gaya titik berat atau dinamakan juga dengan gaya berat.
Kemudian dari titik A dan A1 ini kita potong agar nantinya kita bisa menemukan W dan W1-nya. Kita potong sejajar. Seperti yang sudah kita tentukan tadi dengan statif, kita potong juga seperti itu, seperti yang telah dipotong statif. Nah, kemudian kita misalkan saja ini dengan W1 dan ini dengan W2. Nah, W1 dan W2 kemudian kita mencari titik yang bernama Z. Jadi Z itu adalah garis yang akan menghubungkan antara koordinat X sama Y. Nah, Z itu sendiri karena di sini W1, jadi kita misalkan saja dengan sini Z1 dan kemudian di sini juga kita umpamakan dengan Z2 kali sini ada W2. Nah, jadi inilah gambaran titik porosnya. Gambaran titik poros dan berat benda W1 dan W2 dan W1 dah. Nah, di sini tentukan kita akan ini apa itu P dan apa itu Z. Jadi P itu adalah titik poros dan Z itu adalah di sini ada dua, Z1 sama Z2. Z itu dia akan menghubungkan koordinat X sama Y, dan ini juga X sama Y. Nah, kalau untuk Z itu sendiri dia biasanya dia tuh kalau untuk yang ke arah jarum jam itu dia bernilai plus kalau di momen gaya, dan kalau ini bernilai min karena dia membelakangi arah jarum jam. Nah, juga kita akan mengukur jarak antara Z2 sama P dan Z1 sama P. Di sini kita udah ukur di sini jarak antara Z2 sama P 2 cm dan Z1 sama P 5 cm. Jadi jadi Z1 ini lebih besar daripada Z2. Ya, dan juga dia mungkin untuk Z1P itu dia lebih berat dan lebih lebar daripada Z2P. Seperti itu. Nah, jadi keseimbangan yang terjadi pada praktikum kami kali ini adalah keseimbangan stabil. Artinya ketika benda tersebut digoyangkan, maka dia kembali ke tempat semula seperti kami gunakan tadi pada statif. Nah, seperti itu. Jadi semoga praktikum kami kali ini dapat diambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.